Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Abdul Rahman. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar tentang barisan dan deret geometri. Di mana dalam video ini kita akan membahas contoh soal barisan dan deret geometri. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran berada tepat pada titik sudut persegi. Titik sudut persegi yang lebih kecil berada tepat di pertengahan persegi sebelumnya. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. UN adalah luas lingkaran ke N, di mana N1 adalah lingkaran yang terbesar. PN adalah luas persegi ke N, di mana N1 adalah persegi terbesar. Jika panjang sisi persegi terbesar adalah 16 cm, tentukan 1. Jari-jari lingkaran terbesar. 2. Luas lingkaran ke-7. 3. Luas persegi ke-10. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Oke, yang pertama, jari-jari lingkaran ke-1. Oke, dapat kita lihat dari sini. Nah, di sini kaitan antara lingkaran dan persegi adalah diagonal dari persegi itu dengan diameter lingkaran. Nah, dapat kita lihat dari gambar berikut ini, di mana nantinya kita akan mencari diagonal persegi, kemudian menentukan diameter lingkaran, baru kita menemukan jari-jari lingkaran ke-1 atau lingkaran yang terbesar. Oke, di sini misalnya kita kasih nama dulu. Di sini adalah persegi A, B, C, D. Oke, kita tadi sudah tahu bahwa panjang sisinya di sini itu 16 cm. Karena ini adalah persegi, sehingga panjang sisinya itu sama. Nah, untuk menentukan panjang diagonalnya ini kita menggunakan rumus yang berkaitan dengan segitiga siku-siku, di mana AB kuadrat plus BC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Sehingga 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Selanjutnya, 16 kuadrat itu sama dengan 256 ditambah 256 sama dengan BD kuadrat. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. 256 ditambah 256 sama dengan 512 itu sama dengan BD kuadrat. Nah, di sini kan masih berbentuk kuadrat. Nah, kita akarkan terlebih dahulu sehingga kita memperoleh BD sama dengan akar dari 512 sama dengan 256 dikali 2 sama dengan 16 akar 2 cm. Nah, ini adalah diameternya. Kemudian untuk jari-jarinya, nah, diameter di sini kita tulis dulu. Diameter lingkaran sama dengan 16 akar 2 cm. Sehingga jari-jarinya sama dengan D per 2 sama dengan 16 akar 2 per 2 sama dengan 8 akar 2 cm.
Oke, di sini kita sudah memperoleh untuk jari-jari lingkaran terbesar. Nah, isi daripada nomor 1 adalah 8/2 cm, atau jari-jari lingkaran terbesar adalah 8/2 cm. Untuk yang nomor 2, luas lingkaran ke-7. Nah, di sini yang pertama-tama kita cari adalah luas lingkaran pertama. Oke, luas lingkaran pertama. Nah, rumus daripada luas lingkaran adalah sama dengan L sama dengan setengah dikali pi dikali R kuadrat. Nah, di sini R1-nya yaitu 8/2, sehingga setengah dikali pi dikali dalam kurung 8/2 kuadrat diperoleh setengah dikali pi dikali 64 dikali 2. Selanjutnya di sini tinggal 64 dikali pi sama dengan 64 pi cm persegi. Nah, di sini untuk luas lingkaran yang pertama yaitu 64 pi cm persegi. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari luas lingkaran yang kedua dulu. Oke, luas lingkaran kedua, kita lihat dulu gambarnya ini. Dari gambar ini kita peroleh bahwa diameter daripada lingkaran kedua itu sama dengan panjang sisi. Jadi kita tulis D2 itu sama dengan panjang sisi persegi. Jadi sama dengan D2 itu 16 cm, sehingga R2-nya itu 16 dibagi 2 sehingga 8 cm. Nah, berarti untuk luas lingkaran yang kedua adalah setengah dikali pi dikali R kuadrat sama dengan setengah dikali pi dikali 8 kuadrat sama dengan setengah dikali pi dikali 64 sehingga diperoleh 32 pi cm persegi. Nah, selanjutnya kita mencari rasio dari lingkaran kedua dan lingkaran pertama, di mana rasio sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. Nah, tadi untuk luas lingkaran yang pertama itu sama dengan 64 pi cm persegi. Nah, berarti di sini 32 pi per 64 pi sama dengan 1/2. Nah, rasionya adalah setengah, sehingga selanjutnya kita memakai rumus deret geometri, di mana tentunya teman-teman masih ingat kan, UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Oke, karena yang dicari itu adalah luas lingkaran ke-7, sehingga di sini berarti suku ke-7 sama dengan suku pertama, atau ini adalah suku pertama. Luas lingkaran yang paling besar adalah 64 pi.
kita tulis di sini 64pi dikali R, rasionya itu setengah pangkat N-nya tadi, N-nya di sini N-nya itu 7. Oke, berarti di sini 7 dikurang 1 sehingga 64pi dikali setengah pangkat 6. Nah, selanjutnya yaitu 64pi dikali 2 pangkat 6 adalah 64, berarti dikali 1/64. Misalnya dari sini dapat kita lihat di sini, sehingga 64pi dikali 1/64 itu sama dengan 64pi dibagi 64 sama dengan pi. Nah, jadi sehingga luas lingkaran ke-7 itu sama dengan U7 pi cm persegi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa luas lingkaran ke-7 yaitu sebesar pi cm persegi. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3 yaitu luas persegi ke-10. Oke, yang pertama kita cari terlebih dahulu luas persegi ke-1, di mana panjang sisi persegi ke-1 yaitu 16. Berarti luas yang ke-1 adalah sisi dikali sisi sama dengan 16 dikali 16, sehingga diperoleh 256 cm persegi. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua kita lihat terlebih dahulu gambarnya. Oke, dari sini dapat kita ketahui bahwa panjang diagonal, kan kita akan mencari panjang sisi. Nah, dari gambar ini kita mencari terlebih dahulu panjang diagonalnya persegi yang kedua. Caranya, oke, untuk lingkaran yang kedua itu kan diameternya itu 16. Nah, kita akan mencari sisi persegi ini dengan cara rumus perbandingan sisi. Oke, di sini kita tulis saja sisi kuadrat plus sisi kuadrat itu sama dengan diagonal. Nah, diagonalnya ini kan 16. Oke, diagonal sama dengan 16 cm. Sehingga di sini 2s kuadrat sama dengan 16 kuadrat. Sehingga 2s kuadrat itu sama dengan 256. Oke, sehingga s kuadrat sama dengan 256 per 2 didapatkan yaitu S2 atau S pangkat 2 sama dengan 16. Sehingga S-nya atau
sisinya itu akar dari 16 sama dengan 8. Nah, dari sini kita ketahui kalau panjang sisi persegi yang kedua itu adalah 16. Oke. Selanjutnya kita cari luas persegi yang kedua sama dengan 8 dikali 8 sehingga diperoleh 64 cm persegi. Nah, selanjutnya kita mencari rasio terlebih dahulu. Nah, rasio itu sama dengan U2 dibagi U pertama atau U1 sama dengan 64 dibagi 256. Nggak diperoleh 1/4. Nah, baru dari sini kita masukkan ke rumus tentang deret geometri, yaitu yang dicari adalah luas persegi ke-10. Berarti U10 sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 sama dengan 256, karena di sini suku pertamanya itu adalah 256 dikali rasionya itu 1/4 pangkat 10 dikurang 1, sehingga 256 dikali, nah di sini 1/4 pangkat 9. Selanjutnya 256 dikali 4 pangkat 9 sama dengan 1/4 pangkat 9, hasilnya yaitu 1/262.144. Tinggal kita kalikan 256 per 262.144, yaitu sama dengan 1/1024. Nah, jadi luas persegi ke-10 itu sama dengan 1/1024 cm kubik. Nah, oke teman-teman, itu adalah contoh soal daripada barisan dan deret geometri. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin atau request dari sebuah contoh persoalan matematika, bisa kalian request lewat kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.